Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih soal tanah yang kita injak setiap hari? Kelihatannya sih diem aja ya, tapi ternyata nggak juga. Hari ini kita bakal bongkar satu kekuatan alam yang dahsyat banget, yang terus-terusan ngebentuk ulang bumi kita, kadang-kadang ya di depan mata kita sendiri. Pasti pernah dong lihat berita soal tanah longsor. Itu loh, gambaran bebatuan sama tanah yang tiba-tiba ambrol dari atas bukit. Kekuatannya itu ngeri banget, pemandangannya benar-benar dramatis dan sayangnya seringkali tragis. Tapi gimana kalau saya bilang tanah longsor itu cuma salah satu anggota dari sebuah keluarga fenomena geologi yang jauh lebih besar? Ini adalah sebuah proses yang terjadi di seluruh dunia. Ada yang gerakannya secepat kilat dan ngerusak, tapi ada juga yang bergeraknya pelan banget, saking pelannya kita sampai nggak sadar. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Sebenarnya, apa sih nama ilmiah untuk semua kejadian pergerakan tanah ini? Nah, dalam dunia geologi, para ahli menyebutnya mass wasting. Gampangnya gini, ini adalah istilah payung untuk semua jenis pergerakan tanah, batuan, atau material apapun menuruni lereng yang disebabkan oleh satu dalang utama, gravitasi. Dan proses ini terjadi di mana-mana loh, mau di darat atau di dasar laut. Dan inilah yang terus-menerus memahat wajah planet kita. Dan ya, pemeran utamanya dalam cerita ini sudah pasti gravitasi. Sebuah kekuatan yang nggak kelihatan tapi kerja terus, tanpa henti 24 jam sehari. Coba deh bayangin setiap lereng bukit itu kayak arena tarik tambang. Di satu sisi, ada gravitasi yang menarik semuanya ke bawah, terus-terusan. Nah, di sisi lain ada kekuatan si lereng itu sendiri, kekuatan tanah dan bebatuannya yang nahan supaya nggak ambruk. Selama si lereng lebih kuat, ya aman. Tapi, begitu tarikan gravitasi jadi terlalu kuat dan menang, disitulah mass wasting terjadi. Terus pertanyaannya, apa dong yang bikin gravitasi ini bisa menang? Yuk kita lihat faktor-faktor apa aja yang jadi pemicunya. Intinya gini, kok bisa sih lereng yang tadinya kelihatan kuat, kokoh, tiba-tiba jadi lemah dan akhirnya nyerah sama tarikan gravitasi? Ternyata gravitasi itu nggak sendirian. Dia punya banyak komplotan yang bantu dia. Misalnya nih, air. Hujan lebat atau salju yang mencair bikin tanah jadi jenuh, berat, dan licin. Terus, lereng yang emang dari sananya udah curam banget, ya jelas lebih gampang longsor. Guncangan dari gempa bumi, wah itu bisa jadi pemicu instan. Dan jangan lupain juga peran kita manusia. Penebangan hutan liar, penambangan, semua itu bisa ngilangin pegangan alami si lereng. Nah, ini yang seru. Mass wasting itu punya banyak banget kepribadian. Spektrumnya luas dari yang super cepat dan destruktif sampai yang super lambat dan hampir nggak kelihatan. Para ilmuwan biasanya ngebagi jenis-jenis ini berdasarkan materialnya apa dan seberapa cepat gerakannya. Contohnya ada rockfall atau guguran batu, materialnya batuan kering dan kecepatannya luar biasa. Terus ada mudflow alias aliran lumpur yang juga cepat. Nah, di sisi lain ada soil creep, rayapan tanah, yang gerakannya pelan banget. Kita bahas yang cepat dulu. Guguran batu dan aliran lumpur ini benar-benar nunjukin kekuatan alam yang sesungguhnya. Bayangin, kecepatannya itu bisa lebih kencang dari mobil di jalan tol. Dalam hitungan detik, semua yang ada di jalurnya bisa lenyap. Rumah, jalan, bahkan hutan sekalipun. Sekarang kita ke sisi spektrum yang sebaliknya. Ada soil creep atau rayapan tanah. Ini adalah gerakan yang terus-terusan terjadi, tapi pelan banget. Saking pelannya, kita nggak bakal bisa ngelihat pergerakannya langsung. Tapi buktinya ada di sekitar kita loh. Kalau Anda lihat pagar atau tiang listrik yang mulai miring di lereng, atau batang pohon yang bagian bawahnya melengkung, nah itu dia jejak si soil creep yang lagi bekerja. Tentu aja, semua ini bukan cuma sekedar pelajaran geografi yang menarik. Mass wasting punya dampak yang sangat-sangat nyata buat kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin soal ini? Dampaknya, terus terang, bisa sangat menghancurkan. Coba bayangin, lahan pertanian subur dan rumah-rumah bisa hilang dalam sekejap. Jalanan dan sungai bisa terblokir total, memutus akses. Dan yang paling menyedihkan tentu saja adalah hilangnya nyawa. Ini adalah pengingat yang pahit tentang betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Tapi kita nggak sepenuhnya pasrah kok. Ada langkah-langkah mitigasi yang bisa kita ambil. Menanam kembali vegetasi misalnya, karena akar pohon itu ibarat jaring alami yang mengikat tanah. Membangun terasering bisa mecah aliran air biar nggak langsung deras ke bawah. Dinding penahan beton juga bisa nambahin dukungan ekstra.
Tapi yang paling penting dari semuanya adalah perencanaan tata ruang yang cerdas, yaitu sebisa mungkin menghindari membangun apapun di area yang rawan. Jadi, pada akhirnya, mass wasting itu bukanlah sebuah anomali atau bencana aneh. Ini adalah bagian normal dari cara planet kita bekerja. Tanah di bawah kaki kita itu nggak pernah benar-benar diam, ia selalu bergerak, selalu berubah. Pertanyaan besarnya untuk kita semua adalah, apakah kita sudah cukup pintar untuk mendengarkan tanda-tanda dari alam supaya kita bisa hidup berdampingan dengannya secara lebih aman?